Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentu mengenal kitab Jurrumiyah atau Ajurrumiyah. Hal itu karena hampir setiap pondok pesantren di Indonesia, bahkan perguruan tinggi dalam dan luar negeri termasuk Al-Azhar Kairo, biasanya santri menggunakan kitab Jurrumiyah ketika hendak mempelajari ilmu nahwu. Oleh karena itu wajar jika kitab ini memang terkenal, ya, kita juga tahu. Tetapi keterkenalan kitab ini kadangkala tidak sebanding dengan keterkenalan penulisnya. Artinya kadangkala penulisnya itu luput dari perhatian. Memang Ibnu Ajurrum itu dikenal, tetapi hanya sebatas nama. Adapun biografinya, detailnya, bagaimana sejarahnya, kehidupannya, itu jarang mendapat perhatian. Oleh karena itu, mari kita bahas siapa sih sosok Ibnu Ajurrum. Nah, Ibnu Ajurrum itu nama aslinya adalah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Kakeknya inilah yaitu Daud yang dikenal dengan Ajurrum, sehingga cucunya dikenal Ibnu Ajurrum. Nah, Ibnu Ajurrum sendiri ini lahir pada tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi. Tahun ini adalah tahun wafatnya Ibnu Malik Sahibul Alfiyah. Jadi Ibnu Malik wafat, ada lagi yang lahir yang kemudian hari nanti menulis kitab Jurrumiyah yang sangat legendaris. Nah, apa artinya Ajurrum? Nah, Ajurrum ini adalah bahasa barbar, kalimatun barbariyah. Ini adalah sebuah kalimat yang dikenal di kalangan bangsa barbar. Nah, istilah barbar sendiri adalah sebutan orang-orang Yunani untuk orang-orang Maroko saat itu. Apa artinya Ajurrum? Ajurrum ini adalah al-faqir sufi. Ya, ini adalah sebuah gelar sebetulnya ya bagi orang yang bersahaja, orang yang sederhana, orang yang berilmu, bermartabat, ya, punya kemuliaan. Ini tidak jauh berbeda dengan sebutan sayyid yang dikenal oleh orang-orang Arab dalam arti kemasyhurannya ya. Orang Arab mengenal istilah sayyid untuk orang-orang mulia. Nah, kemudian orang-orang Maroko sana mengenal Ajurrum. Nah, Ibnu Ajurrum ini dia menulis sebuah kitab yang sangat legendaris, tentu ada hikayatnya, ada cerita di dalamnya. Cerita pertama yaitu ketika beliau menulis kitab Jurrumiyah ini, beliau mencari tempat yang tinggi. Nah, ketika sampai di tempat tinggi, tiba-tiba angin datang, angin kencang, sehingga angin tersebut menerbangkan lembaran-lembaran yang merupakan catatan-catatan Ibnu Ajurrum. Bersedih tentu saja. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya aku menulis kitab tersebut ikhlas ridho karenamu, tolong kembalikanlah lembaran-lembaran yang terbangkan oleh angin tersebut." Dan Allah pun menjawab doanya sehingga lembaran-lembaran tersebut kembali lagi ke tangan Ibnu Ajurrum. Hikayat yang kedua, ketika beliau selesai menulis kitab, beliau membawanya lembaran tersebut ke laut, kemudian menceburkannya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seandainya aku ini ikhlas, ridho, menulis ini hanya semata-mata mengharap ridhomu, mengharapkan wajahmu, maka lembaran-lembaran ini tidak akan basah oleh air." Dan kejadiannya memang demikian, tiba-tiba lembaran tersebut tidak basah. Nah, kita tidak tahu apakah benar atau tidak hikayat ini yang saya sampaikan tadi. Yang jelas kebermanfaatan, keluar biasaan, kehebatan kitab Jurrumiyah ini dirasakan. Bayangkan beliau lahir tahun 672 Hijriah, sekarang sudah tahun 1442 Hijriah, sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun berlalu dan kitabnya masih kita gunakan hingga saat ini. Kitabnya masih dikenal, sangat legendaris, luar biasa. Nah, ini juga menunjukkan keikhlasan beliau ketika menulis. Adapun secara mazhab nahwu, memang ada kalangan yang menilai bahwa Ibnu Ajurrum ini berkiblat ke
Kufah, ya, mazhab nahwunya mazhab Kufah. Hal itu karena ada beberapa istilah di dalam kitab Jurrumiyah yang memang masyhur di kalangan ulama Kufah saat itu. Misalkan istilah al-khafd, ya. Ini adalah istilah yang dikenal ulama Kufah. Basrah al-jar. Kemudian kaifama, ya, dalam amil jazm atau al-jawazim ini juga ditentang oleh ulama Basrah. Artinya ulama Basrah tidak memasukkan kaifama ke dalam amil-amil jazm. Kemudian istilah al-asma khamsah. Al-asma khamsah ini juga digunakan oleh Ibnu Ajurrum, sementara ulama Basrah ini menggunakan al-asma sittah. Kemudian ada lagi misalkan fil amr. Kalau di kalangan Kufah itu kalau di kitab Jurrumiyah ini menggunakan majzumun abadan. Ya, fi'lul amri itu majzumun abadan, sementara ulama Basrah mengenalnya fi'l amr itu mabni. Nah, inilah yang dijadikan alasan oleh sebagian kalangan untuk melihat bahwa Ibnu Ajurrum bermadzhab Kufah. Bagi kita tak perlu berpanjang-panjang dalam hal ini. Yang jelas kita merasakan bahwa kitab Jurrumiyah ini memang sangat luar biasa, dan saya menganjurkan teman-teman untuk mempelajarinya sampai benar-benar paham, ya. Kalau paham, saya yakin teman-teman akan merasakan kedahsyatan yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.